Guys, di jam berapa ini ya? Setengah 11 WIB malam. Saya baru ngadain Zoom sebentar untuk member yang baru pengen paham RWID. Saya pengen menyampaikan satu kata-kata yang menurut saya ini kata-kata yang kuat sekali. Sebenarnya saya dengar pertama kali ini dari Pak Anies Baswedan kalau nggak salah. Tapi ternyata kata-kata itu dari Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab terbesar di Indonesia. Mazhab Islam itu ada 4, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan di Indonesia itu Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu punya kata-kata seperti ini. Tepatnya mungkin saya nggak bisa ngulangin ya, tapi maknanya seperti ini. Kalau kamu tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan berat pedihnya kemiskinan. Saya ulang. Kalau kamu tidak kuat menahan lelahnya belajar, kamu harus siap menahan pedihnya kemiskinan. Terakhir, kalau kamu tidak siap menahan beratnya belajar, kamu harus siap menahan pedihnya kemiskinan. Cukup. Kata-kata ini harus kamu ulang, harus kamu pahami. Kalau kamu sudah saat belajar apapun itu, tapi misalnya di RWID itu kamu belajar tentang skill-skill remote work ya, entah itu Python, JavaScript. Kalau kamu ngerasa capek, kalau kamu ngerasa ini tuh berat banget deh, sampai aku buka-buka Stack Overflow, tanya ke sana kemari, masih nggak ada hasilnya. Kalau kamu pengen nyerah, kamu pikirlah sekali lagi. Kalau ini aja aku nyerah, berarti aku harus siap kehilangan potensi pendapatan yang bisa ngebuat aku kerja dari rumah, dekat dengan anak istri, dan membuat aku harus kerja dari keluar rumah, yang pendapatannya mungkin sekadar UMR. Mana yang kamu pilih? Belajar lebih berat, atau menahan beratnya kemiskinan? Orang yang waras pasti memilih saya nggak mengingin karena nggak waras. Common sense adalah kamu milih lebih aku capek belajar deh ketimbang capek seumur hidup mendapat pendapatan di bawah garis kemampanan karena aku nggak punya skill. Saya selalu ngulang-ngulang, saya selalu senang ya kalau member RWID itu, saya selalu senang banget kalau member RWID itu masih SMA, SMK, SMP sih belum nemu, tapi andai kata SMP saya lebih senang lagi, atau anak saya aja lah SD. Nah, saya senang banget kalau member RWID itu SMK, saya puas banget. Kenapa? Karena saya bisa membayangkan, memudahkan jalan hidupnya di masa depan yang masih panjang sekali. Bayangkan ya, kamu ikut RWID di usia 16 tahun. Allah Akbar. Saya senang banget. Kenapa? Kamu seenggak-enggaknya sudah melek. Kamu seenggaknya sudah melek dengan masa mudamu. Masa mudamu itu nggak akan pernah terulang lagi. Sebagai muslim, saya yakin bahwasanya saat saya di penghisaban, di padang mahsyar, akan ada 4 pertanyaan sebelum saya entah masuk surga atau neraka. Semoga kita semua dimudahkan masuk surga. Pertanyaan itu adalah, semoga saya nggak lupa ya. Satu yang saya ingat. Usia mudamu, kamu pakai apa? Kemudian, hartamu dari mana dan kamu pakai apa? Ketiga, ilmumu, kamu pakai apa? Yang penting itu adalah masa mudamu. Saya sudah nggak muda lagi, meskipun saya nggak mau ngakui sama anak istri. Saya nggak mau ngakui saya sudah tua, tapi saya sudah 43 tahun ini. Saya sudah nggak muda lagi. Saya sudah nggak akan lagi bisa menjawab pertanyaan ke Allah, masa mudamu untuk apa? Saya nggak bisa lagi ngeles. Karena sudah lewat masa muda itu. Tapi kalau kamu yang masih 15 tahun, 20 tahun, mungkin kepala 3 awal-awal, kamu masih muda loh itu. Kamu benar-benar bisa menjawab pertanyaan dengan yang kamu bangun sekarang ini. Bayangkan kalau teman-temanmu di usia 16 itu apa ya istilahnya bahasa Indonesianya? Ngalor ngidul nggak jelas. Geruduk sama teman-teman, mungkin sampai melakukan tindakan yang nggak baik. Sorry kalau saya stereotipnya nggak bagus. Misalnya intinya kamu nggak punya prinsip, ikut kesana kemari aja sama teman-teman, nggak jelas. Apa yang kamu bilang ke Allah kalau ditanya masa mudamu untuk apa? Kamu cuma bisa menjawab untuk sama teman hura-hura. Bayangkan kalau di masa mudamu kamu sudah siap dengan pertanyaan yang kamu persiapkan dari sekarang. Kamu bisa bilang seperti ini, apa yang kamu gunakan masa mudamu? Saya memperdalam skill saya di RWID. Tolong bilang di RWID ya, semoga Yang Maha Kuasa menilai sebagai amal ibadah. Saya mau gunakan masa muda saya untuk memperdalam skill saya di RWID, sehingga saya
di masa depan nanti akan bisa lebih mudah mendapat pekerjaan dari rumah, tidak perlu meninggalkan rumah, berkumpul dengan anak istri, sampai saya pensiun, saya bekerja memberi manfaat untuk kota kelahiran saya tanpa saya perlu pindah ke Jakarta, Jabodetabek. Sehingga saya bisa berbakti kepada orang tua saya yang di desa ini, namun dengan pendapatan yang 20 kali UMR Jogja yang hanya 2 juta. Bayangkan kalau kamu bisa menjawab pertanyaan itu di padang mahsyar. Masa mudamu tuh nggak akan pernah terulang lagi. Saya selalu ngulang-ulang kalau tentang masa muda. Ada teman yang, kalau setiap kali saya ngisi seminar tentang masa muda, saya selalu bilang, di tahun 2002, saat saya mengerjakan proyek kementerian dengan Pusat Pariwisata UGM, saya pernah kehilangan progres proyek 1 bulan, padahal seminggu lagi saya harus meeting perda akhir, final presentation. 1 minggu lagi sisanya harus mengajar ketinggalan yang 1 bulan yang hilang dan mempersiapkan yang 1 minggu ke depan. Gimana caranya? Saya melakukan hal yang paling gila yang gak akan bisa saya lakukan lagi, yaitu saya kerja 7 hari 7 malam non-stop, hanya tidur 1 jam, makan, ke masjid, mandi. Tidur bener-bener 1 jam, saya pakai timer. Karena apa? Karena waktunya mepet. Dan saya harus mempelajari bahasa pemrograman yang baru, Visual C++. C++-nya oke, tapi Visual C++ framework-nya pakai MFC, Microsoft Foundation Class, saya belum menguasai. Sehingga saya mempelajari itu seminggu dan langsung saya terapin. Hasilnya apa? Seminggu selesai. Tanpa sakit, tanpa pilek, tanpa gergesi. Itu masa lalu, masa muda. Sekarang jangan harap. Sekarang andai kata saya tidur sampai jam 12 aja, udah besok pagi udah resiko pilek dijamin. Kalau saya berturut-turut ini 2 kali, ya udah pasti 3 hari saya panas dingin. Nggak bisa lagi saya seperti itu. Nah teman-teman, di masa muda ini itu jangan males-malesan. Jangan masa muda dipakai untuk hura-hura, sayang banget. Masa muda ngebuat kamu skill. Teman-temanmu yang sekarang hura-hura, mungkin dia saatnya ngetawain kamu loh, ngatain kamu nerd atau apalah. Tapi nanti di saat kamu sudah usia 30-40, mereka akan datang ke kamu, mungkin dia akan minjem utang. Atau akan kamu kasih uang. Karena mereka apa? Karena mereka menyia-nyiakan masa mudanya. Tapi ini tidak masih seperti itu ya, bisa aja teman-teman yang saat ini hura-hura, tapi di masa depan dia bisa ngerti dan bisa memperbaiki keadaannya agar dia belajar kemudian dan di masa depannya dia lebih bagus lagi. Nah, cuma saya tentunya memberikan common sense. Common sense maksudnya kalau masa muda main-main, tentunya masa tuamu kamu akan kehilangan waktu untuk belajar. Kekuatan belajar paling utama itu di masa muda. Di masa tua kamu belajar, ya banyak kata-katanya seperti mengukir di atas air. Tapi bagi saya, di masa tua belajar itu seperti menyuruh orang belajar padahal tanggungan utangnya banyak. Nggak nyaman belajarnya itu. Mikirin angsuran belum selesai. Kamu masih muda, kamu nggak akan mikir yang lain. Full frontal kamu belajar. Karena itu teman-teman, 10 menitan podcast saya ini semoga menjadi pesan yang kuat untukmu. Jadi pemuda, di hari penghisapan sebelum kakimu bergerak untuk ke neraka atau ke surga, kamu akan ditanya, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Oke, terima kasih.